Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan UTS pada kali ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produktivitas, yakni Bapak Ade Faisal Mabtui, SEMM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sahroni. Saya dari kelas RA7 Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NIM 223517. Saya di sini akan melakukan presentasi terkait materi yang telah saya pelajari dari minggu pertama hingga minggu sekarang yang sedang menjalani tes. Dan saya akan membahas materi terkait productivity improvement and sustaining. Tujuan saya membuat video presentasi ini, saya ingin memenuhi tugas UTS yang telah diberikan oleh Bapak dosen Ade Faisal Mabtui, SEMM. Baik, mungkin langsung saja ke sesi presentasinya. Untuk itu marilah kita buka presentasi ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita mulai saja presentasinya. Sebelum membahas produktivitas, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu produktivitas. Nah, produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Dalam konteks bisnis, produktivitas seringkali diukur sebagai rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya, dalam industri manufaktur, produktivitas dapat diukur sebagai jumlah produk yang dihasilkan per jam kerja. Metode ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan tenaga kerja, material, dan mesin. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang produktivitas sangat penting bagi manajer dan pemimpin bisnis. Salah satu cara untuk mengukur produktivitas adalah melalui produktivitas total faktor TFV yang mempertimbangkan semua input yang digunakan dalam proses produksi. TFV memberikan pandangan yang lebih holistik tentang efisiensi operasional karena tidak hanya fokus pada satu aspek seperti tenaga kerja, modal. Dalam banyak kasus, peningkatan TVV menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengadopsi teknologi baru atau metode inovatif yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan lebih banyak output dengan jumlah output yang sama atau bahkan lebih sedikit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, untuk yang pertama itu ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi produktivitas. Kualitas tenaga kerja yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Karyawan yang terampil dan berpengalaman cenderung lebih efisien dalam menyelesaikan tugas, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa karyawan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul di pasar. Nah, lanjut yang kedua, teknologi. Nah, teknologi merupakan salah satu pendorong utama produktivitas di era modern. Dalam banyak industri, penggunaan teknologi canggih telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Misalnya,
Otomatisasi proses produksi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Sebagai hasilnya, perusahaan yang mengadopsi teknologi baru seringkali dapat meningkatkan output mereka dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada proses kerja. Nah, desain proses kerja yang efisien adalah elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas. Proses kerja yang tidak terstruktur atau tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan, waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur menganalisis proses mereka untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak perlu mencari cara untuk menyederhanakannya. Penggunaan teknologi seperti Lean Manufacturing dan Six Sigma dapat membantu dalam upaya ini dengan fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan kualitas. Nah, di sini ada strategi peningkatan produktivitas. Untuk yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan investasi penting yang dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Karyawan yang terlatih dengan baik cenderung lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas mereka, yang berujung pada peningkatan efisiensi. Terus program pelatihan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterampilan teknis hingga pengembangan soft skill seperti komunikasi dan kerja sama tim. Dengan menyediakan pelatihan yang komprehensif, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang akan muncul. Selanjutnya, kedua ada investasi dalam teknologi. Investasi dalam teknologi adalah langkah strategis yang dapat memberikan dampak yang signifikan pada produktivitas dalam era digital pada saat ini. Perusahaan yang mengadopsi teknologi baru seringkali memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Teknologi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan memanfaatkan alat dan sistem yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Terus yang ketiga ada pengembangan proses yang efisien. Pengembangan proses yang efisien merupakan elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas. Proses kerja yang tidak terstruktur atau tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur menganalisis proses mereka untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak perlu dan mencari cara untuk menyederhanakannya. Penggunaan metodologi seperti Lean Manufacturing dan Six Sigma dapat membantu dalam upaya ini dengan fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan kualitas. Selanjutnya ada keberlanjutan produktivitas. Keberlanjutan produktivitas menjadi semakin penting dalam konteks bisnis saat ini, di mana perusahaan diharuskan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada dampak jangka panjang untuk ke depan dari operasi mereka. Keberlanjutan dalam produktivitas mencakup kemampuan perusahaan untuk mempertahankan tingkat efisiensi dan efektivitas operasional mereka dalam jangka waktu yang lama, tanpa mengorbankan kualitas atau kesejahteraan karyawan dan lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan yang mampu menggabungkan keberlanjutan lingkungan dengan strategi produktivitas dapat menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan mereka.
Terus di sini ada tantangan dalam meningkatkan dan mempertahankan produktivitas. Baik selanjutnya di sini ada tantangan dalam meningkatkan dan mempertahankan produktivitas. Yang pertama itu ada perubahan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, perusahaan harus terus memperbarui keterampilan karyawan dan infrastruktur teknologinya. Keterlambatan dalam adopsi teknologi baru dapat menyebabkan produktivitas terhambat. Nah, lanjut yang kedua ada motivasi karyawan. Menjaga tingkat motivasi karyawan tetap tinggi bisa menjadi tantangan tersendiri. Faktor-faktor seperti stres kerja, ketidakpuasan, dan kurangnya pengakuan dapat mengurangi produktivitas dalam kerja nanti. Selanjutnya yang ketiga ada krisis ekonomi. Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan dan pada gilirannya produktivitas perusahaan. Perusahaan harus memiliki strategi yang fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada persaingan pasar. Persaingan yang semakin ketat memaksa perusahaan untuk terus meningkatkan produktivitas agar dapat relevan. Hal ini seringkali memerlukan investasi tambahan dalam teknologi dan pelatihan karyawan. Selanjutnya yang terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi. Perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi mematuhi regulasi sambil tetap berusaha untuk meningkatkan produktivitas. Bisa menjadi tantangan yang kompleks. Mungkin hanya itu saja presentasi yang bisa saya paparkan. Mungkin untuk kesimpulannya, peningkatan produktivitas merupakan aspek krusial dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi. Dari pembahasan yang telah saya lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti daya manusia, teknologi, dan proses kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas. Kualitas kerja yang baik, penggunaan teknologi modern, dan desain proses yang efisien adalah kunci untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu fokus pada pengembangan ketiga aspek ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Keberlanjutan produktivitas juga menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis pada saat ini. Perusahaan yang mampu mempertahankan produktivitasnya dalam jangka panjang tidak hanya akan mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Praktik keberlanjutan yang baik seperti pengurangan limbah dan penggunaan sumber daya yang efisien dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global. Namun, tantangan dalam meningkatkan dan mempertahankan produktivitas tetap ada. Perubahan teknologi yang cepat, motivasi karyawan yang fluktuatif, dapat persaingan pasar yang ketat adalah beberapa faktor yang dapat menghambat upaya peningkatan produktivitas. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang fleksibel dan adaptif untuk menghadapi tantangan ini, serta terus berinovasi dalam praktek manajemen mereka. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.